Ya Ahong, nama saya Kadista Jakunya Gula, siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 071087 Lele Anaam. Hari ini saya bercerita tentang si kecil pencuri buku. Di sebuah kota kecil yang penuh dengan hiruk-pikuk pasar, hiduplah seorang anak bernama Raffi. Ia dikenal sebagai anak yang lincah. Tapi ada satu hal yang membuat Raffi berbeda. Ia tidak bisa membaca. Raffi sering melihat teman-temannya membawa buku cerita yang penuh gambar. Tapi ia hanya bisa menatap iri. Untuk apa membaca? Bukankah aku bisa hidup tanpa huruf? Pikirnya. Namun, suatu hari, Raffi melihat sesuatu yang menarik. Sebuah buku besar berwarna biru mengkilap dipajang di toko buku milik Pak Wira. Di sampulnya tertulis dengan huruf emas, cerita yang tidak pernah berakhir. Raffi terpesona. Ia merasa buku itu memanggilnya. Tapi ia tahu bahwa ia tidak punya uang untuk membelinya. Bagaimana kalau aku mencurinya? Pikir Raffi. Dengan hati-hati, Raffi mencuri buku itu dan membawanya pulang. Begitu ia membuka halaman pertama, tiba-tiba buku itu bersinar terang dan terdengar suara. Hei, siapa yang membawaku ke sini tanpa izin? Raffi terkejut. Ternyata buku itu bisa berbicara. Aku tidak bisa membaca. Aku hanya ingin tahu apa isi ceritamu. Buku itu tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus membantu menyelesaikan cerita-ceritaku yang belum selesai. Bagaimana caranya? Tanya Raffi penasaran. Dengan masuk ke dalam ceritaku, jawab buku. Tiba-tiba, Raffi tersedot ke dalam buku dan ia mendapati dirinya berdiri di sebuah desa kosong yang suram. Raffi bertemu seorang gadis kecil bernama Luna yang tampak gelisah. Bantu aku, Raffi. Di desa ini semua cerita menghilang karena tidak ada yang membaca. Tanpa cerita, kami tidak bisa hidup. Tapi aku tidak bisa membaca, jawab Raffi. Mulailah dengan mendengarkan kata-kata, kata Luna. Ia memberikan sebuah buku kecil kepada Raffi. Baca kata-kata ini supaya cerita yang hilang kembali. Raffi mencoba membaca perlahan-lahan. Setiap kali ia mengucapkan kata-kata, pohon-pohon kering menjadi hijau kembali. Rumah-rumah kembali bersinar dan tawa anak-anak mulai terdengar.
Ia menyadari sesuatu. Membaca buku itu seperti membuka sihir. Setelah menyelesaikan cerita di Desa Luna, Raffi kembali ke dunia nyata. Tapi kali ini, ia tidak memandang buku sebagai benda yang membosankan. Ia mulai membaca dari awal, mulai dari kata-kata sederhana hingga kalimat-kalimat panjang. Raffi kembali ke toko Pak Wira dengan penuh penyesalan. "Aku minta maaf telah mencuri buku ini," kata Raffi. Pak Wira tersenyum kecil. "Buku itu memang milikmu, Raffi. Aku tahu suatu hari nanti kamu belajar mencintai cerita." Sejak itu, Raffi menjadi anak yang gemar membaca. Ia sering berbagi cerita kepada teman-temannya dan menceritakan kisah petualangannya di dalam buku. Demikian cerita saya. Terima kasih, ya Ahok.